warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semua sehat ya? Sehat. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, pastikan di tempat duduk Anda itu tidak ada sampah ya. Gimana? Sudah siap ya? Oke, saya minta satu orang untuk memimpin doa ya. Maulana silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk Maulana ya. Sekarang seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita tadarus saja. Buka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 ya. Allahu minkum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah ya. Amin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, minggu lalu sudah diinformasikan berkaitan dengan apa itu tekanan dan masa jenis ya. Ada yang masih ingat apa itu tekanan? Oke, boleh tidak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tekanan. Nah, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Dan itu boleh sampaikan apa itu masa jenis, boleh? Baik, massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Oke, bagus sekali. Jadi materi itu tuh ada hubungan. Kalau kemarin kita bicara masalah tekanan, sekarang itu kita akan bicara soal tekanan hidrostatis. Tujuan dari pelajaran hari ini itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tujuan yang kedua itu peserta didik dapat menyusun sedangkan tujuan yang ketiga itu peserta didik pelajaran kali ini itu kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti Pak Guru akan sampaikan masalahnya, kalian yang akan mencari solusinya melalui kegiatan sederhana nanti ya. Oke, seperti biasa ice breakingnya kan? Tempo sekali, tempo 2 kali, tempo 3 kali, tempo 4 kali, tempo 5 kali, 3 kali tempo 5 kali. Mantap. Silakan simak videonya ya. Video masalah yang akan kalian selidiki. Ini video orang yang menyelam ya, yang membawa sebuah botol. Lihat perubahan yang terjadi pada botol ya. Jelas ya? Cukup. Mengapa sebuah botol ketika dibawa
diremas. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan tekanan hidrostatis? Ada yang mau coba menjawab? Boleh, Irin. Ya. Saya akan menjawab dengan pertanyaan nomor 1, yaitu karena adanya tekanan air, yang dimana semakin dalam botol menyelam ke dalam air, maka semakin besar tekanan air yang diberikan kepada botol. Oke, bagus sekali ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan diarahkan melakukan kegiatan untuk membuktikan konsep yang disampaikan oleh Vivilia. Oke, hari ini tuh kita akan menggunakan media PET ya. Sekarang Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk duduk berdasarkan kelompok yang telah Pak Guru bagikan minggu lalu. Bisa dilihat pedomannya seperti ini ya. Boleh. Duduk berdasarkan kelompok ini. Sudah dapat tempatnya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru ada menyediakan LKPD sama pelajarannya. Silakan saya berikan waktu untuk membaca LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakannya. Dibaca kemudian didiskusikan dengan temannya. Baik, gimana udah selesai? Sudah. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Untuk menjawab LKPD-nya, ada lagi satu video yang perlu diperhatikan. Jelas kelihatannya ya? Jadi lihat di LKPD-nya di bagian pertanyaan 1 di LKPD-nya itu berdasarkan apa yang kamu amati tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemuda ini ya. Iya. Oke, sekarang masuk ke media PET yang telah Pak Guru share di grup ya. Langsung klik ya. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Buka, diisi nama kelompoknya. Lihat di LKPD-nya jenis fluida yang dipakai apa? Air. Oke. Yang kedua amil pemadu. Yang ketiga Minyak. gasolin atau Minyak. di handphone Anda itu coba klik grid. Grid ini untuk menunjukkan kedalaman ini ya. Iya. Kemudian pressure itu untuk mengukur tekanan. Ini untuk massa jenisnya, ini untuk gravitasinya. Oke, boleh lakukan kegiatan untuk mengisi tabel. Silakan. Boleh. Dulu ini kan perlihatkan kepada temannya gimana cara mengukur tekanan. Oke, silakan. Gasolin. Oke, boleh semua untuk tekanan udara luarnya. Oke, silakan catat. Ini untuk kedalaman 1, 2, dan 3. Silakan dicatat. Kasih tahu temannya untuk kedalaman 1. Siap. Yang kedua. Itu tidak usah pakai pengurangan. Ini dikurang ini. Ya, begitu seterusnya di bawah. Serah ya. Yang ini ganti cairannya menjadi gasolin. Nah, gasolin. Berapa anunya? Berapa massa jenisnya yang ditunjuk di sini? Berapa? 700. Tulis di massa jenisnya. Yang sudah dapat hasilnya baik tabel 1, 2 atau tabel 3, silakan analisis melalui perhitungan untuk kolom ketiganya. Diskusikan dengan temannya. Kemudian setelah kalian analisis, isi di bagian pertanyaan di bawah.
Pak, Iya. isi semua pertanyaannya. Iya. Isi semua pertanyaannya. Udah, sekarang isi yang di bagian bawahnya. Siap. Mana? Ada kesulitan? Oke, boleh. Bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan? Sekarang lihat massa jenisnya di bagian atas pada. Beda tekanan pada madu sama pada air. Bandingkan pada kedalaman 1 meter. Lihat, dia di 1 meter. Langsung isi makin. Aku nomor 2. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap? Makin dalam, makin besar atau makin kecil? Tulis aja deh. Gimana, sudah? Sudah? Sudah. Oke, nanti saya pilih secara acak ya. Sampaikan hasil diskusi dan pengamatannya ya. Oke, yang pertama kelompok yang paling kompak saya minta di Nijan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Apa yang kalian amati dari video simulasi? Yang kami amati bahwa pancuran air pada lubang botol bagian bawah lebih panjang pancurannya dibanding pancuran di lubang bagian atas. Kedua, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Pengaruhnya yaitu semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Oleh karena itu, hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman adalah berbanding lurus. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan ya. Itu untuk pertanyaan nomor berapa itu? 1 dan 2. Oke, nomor 3 dan 4. Oke, udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, ketika fluida diganti dengan jenis yang lain, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tekanannya akan berubah. Kemudian, nomor 5, bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Pengaruhnya yaitu jika massa jenisnya besar, maka tekanannya juga ikut besar. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Sekarang untuk soal nomor 5 dan 6. Boleh. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis? Yaitu semakin besar massa jenisnya maka tekanan hidrostatis juga besar. Begitupun sebaliknya. Untuk pertanyaan ke-6, tuliskan hubungan antara tekanan hidrostatis, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Tekanan hidrostatis sebanding dengan massa jenis, sedangkan tekanan hidrostatis sebanding dengan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman. Oke, bagus sekali ya. Dari hubungan itu kira-kira ada yang bisa membuat persamaannya nggak? Menyusun persamaannya. Maulana boleh? Coba. Ya, penyusunnya yaitu ada rumusnya yaitu pH sama dengan P dikali G dikali H. Itu hubungannya. Dari semua rangkaian kegiatan yang kita lakukan, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Saya Pak Guru. Boleh, Ririn. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya mengenai apakah manfaat dari kita mempelajari tekanan hidrostatis? Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya Maria. Oke. Apa manfaatnya kita belajar tentang tekanan
bantu lagi. Oke, manfaatnya selain dari yang disampaikan oleh Nur Hidayat, itu manfaat yang bisa Anda rasakan adalah Anda akan tahu bahwa ternyata di dalam air itu memiliki tekanan. Apa nama tekanannya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah tahu ada tekanan, berarti Anda akan waspada ketika menyelam. Supaya telinganya tidak terganggu karena tekanan, pasti pakai pelindung telinga. Kalau kau jadi angkatan laut ketika disuruh menyelamatkan orang di kedalaman tertentu, otomatis harus ketahui bahwa pada kedalaman berapa sih kita masih bisa memperoleh atau menanggung tekanan yang diberikan oleh air. Kalau pada kedalaman yang terlampau jauh, berarti jangan coba-coba karena resikonya akan apa? Fatal. Kalau kamu udah meninggal, kamu akan cacat. Cacat apanya? Bisa gendang telinganya akan. Iya, tapi pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan. Kalau begitu, Pak Guru ingin bertanya mengenai kesimpulan yang telah kita lalui pada proses kegiatan ini. Yang pertama, apakah ada pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Ada. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya, Pak. Semakin dalam, maka semakin besar. Iya, semakin dalam tekanannya semakin besar. Yang kedua, ada nggak pengaruh massa jenis dengan tekanan hidrostatis? Apa pengaruhnya? Semakin Semakin besar massa jenis akan maka Sekarang yang ketiga, ada nggak pengaruh percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis? Ada kan? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya apabila semakin dalam maka pergerakan tubuh semakin lambat. Iya, bagus sekali. Apalagi kalau kecepatan gravitasinya makin besar, kira-kira tekanannya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Lihat percobaannya. Ya, Hidayah fokus. Itu untuk perubahan yang linear dalam fisika itu dikenal dengan istilah sebanding. Makin besar massa jenis semakin besar pula tekanannya. seperti yang diutarakan oleh Fadila tadi ya, berarti pH-nya sebanding dengan Rho itu adalah massa jenis. Yang kedua itu pH percepatan gravitasi. Makin besar percepatan gravitasinya, makin besar Tekanannya. Kemudian hubungan dengan kedalaman. Kedalaman simbolnya apa? Ya, hubungannya tadi sebanding ya? Iya. Di dalam maka tekanan hidrostatis. Dari ketiga kesimpulan itu, itulah yang kita peroleh berkaitan dengan pertanyaan tadi. Iya, Pak. Matematisnya apa tadi? pH sama dengan Rho kali D kali A. Bagus sekali. Sebelum kegiatan ini kita tutup, kita kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Oke. Mengerti atau tidak? Mengerti. Serius mengerti atau tidak? Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Berkaitan dengan kisah di mana Archimedes menemukan konsep yang kemudian dikenal dengan hukum Archimedes. Untuk pertemuan kali ini kita beri aplaus untuk kelompoknya Mijan.